Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi pada saat ini dalam pemahaman Alkitab Jemaat yang masih dilaksanakan secara online. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih dan perkenanan Allah. Kita akan mendasari dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan pujian berikut ini untuk menyiapkan hati kita. Mari saudaraku, kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa untuk memohon berkat Tuhan, tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati untuk memohon berkat Tuhan di dalam membaca firman-Mu melalui Alkitab dan juga merenungkannya, supaya kami semuanya diberi hikmat untuk mengerti, memahami, serta diberi kesetiaan untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 10. Kita membaca mulai ayat 34 sampai dengan 43. Perikop yang kita baca ini merupakan bagian dari perikop yang utuh yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Petrus dan Kornelius. Mari kita bersama simak firman Tuhan sebagai berikut. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang telah diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia
dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih, memang itu adalah ciri khas yang menjadi kehidupan, bagian dari diri kita. Karena ciri khas kekristenan ya adalah kasih. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak punya kasih, kalau bahasa yang dipinjam dari Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus itu, ya seperti gong yang berkumandang atau canang yang berkerincing, atau orang bilang itu ya seperti tong kosong berbunyi nyaring. Ya nggak ada gunanya, ampang. Hidup kita itu tidak bisa bermanfaat. Karena memang sejatinya kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk merasakan kasih Tuhan, yaitu melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus dari kayu salib, dan juga melalui kebangkitannya Kristus berkuasa atas hidup kita. Kristus memerintahkan kita untuk melaksanakan kasih Tuhan itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai dengan 43 berbicara tentang kasih itu yang tidak membedakan siapapun mereka, asalnya dari mana, dan bagaimanapun mereka adalah sesama manusia, terlebih sesama anggota gereja, sesama umat Tuhan. Nah, konteks yang kita baca di sini berbicara memang adanya perbedaan dua golongan dari anggota jemaat, yaitu jemaat yang Yahudi berasal dari bangsa Israel ataupun yang di luar bangsa Israel yang non-Yahudi. Jadi mereka adalah sama-sama orang yang dikasihi Tuhan. Mereka adalah sesama saudara kita seiman. Seperti halnya kalau di gereja kita, GKI Kabangan, kita juga terdiri tidak hanya dari satu suku, misalkan suku Jawa. Tetapi di gereja kita juga ada suku yang lainnya. Baik suku Tionghoa, baik suku Dayak, suku Ambon, dan suku yang lainnya juga ada di gereja kita. Nah, disinilah kita diingatkan, yaitu supaya kita di dalam menolong, di dalam kita membantu orang lain, jangan melihat sukunya apa. Misalkan kalau dia itu sesuku dengan kita, misalkan saya orang Jawa, saya hanya akan menolong orang Jawa saya atau orang Jawa saja. Saya tidak akan seperti itu, karena kita adalah sesama anak Tuhan.
kita yang berbeda suku, bangsa, bahasa, asal usul kita, tapi kita adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kita menolong yaitu kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang sungguh-sungguh memerlukan, seperti halnya rumah sakit yang memiliki semboyan, misalkan tolong dahulu, urusan belakangan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Nggak usah ditanya ini agamanya apa, ini orang mana, ini mampu atau tidak, nanti bisa bayar atau tidak keluarganya. Tetapi ditolong dulu, diberi tindakan yang urgent apa untuk bisa menolong, menyelamatkan nyawanya bahkan. Dan ketika sudah semuanya berjalan, baru urusan bisa menyusul administrasi dan sebagainya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pemahaman Alkitab pada saat ini, kita semua diingatkan bahwa kasih itu yang harus menjadi ciri khas bagi hidup kita. Nah, bagaimana sederhananya, bagaimana mudahnya kita bisa hidup di dalam kasih atau mewujud nyatakan kasih Tuhan? Mari saudaraku, kita menolong siapapun mereka yang membutuhkan bantuan. Tidak hanya mengutamakan saudara kita seiman, atau mungkin mengutamakan keluarga kita, atau bahkan kita hanya mau menolong saudara kita seiman saja. Orang yang tidak seiman ngapain kita tolong? Tidak ada urusannya dengan kita. Atau kita hanya mau menolong saudara kita, keluarga kita. Kita tidak mau menolong tetangga kita, dia, mereka yang membutuhkan bantuan kita. Nah, melalui pemahaman Alkitab pada saat ini, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan yang ke-43 ini mengingatkan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita selalu mengedepankan dalam menolong, dalam membantu adalah mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, karena sungguh lebih berharga apa yang kita lakukan, lebih diperkenan oleh Tuhan ketika kita menolong orang yang betul-betul membutuhkan, menolong orang tanpa memandang siapa dia, tetapi mengapa dia. Mengapa itu artinya ada kesulitan, ada pergumulan hidup dan sebagainya. Jadi berita damai sejahtera dari Allah itu harus kita wujud nyatakan dalam hidup kita kepada sesama kita, supaya sungguh damai sejahtera itu bisa dirasakan oleh orang lain, dan supaya orang lain boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui hidup kita. Jadi orang lain juga bisa merasakan kehadiran Kristus. Tidak hanya apa? Melalui perkataan kita, melalui kesaksian kita secara verbal. Tetapi kasih Kristus, kehadiran Kristus bisa dirasakan oleh sesama ketika kita sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih itu tanpa batas. Kasih itu tanpa memandang siapa yang kita tolong. Artinya kalau dia orang yang menguntungkan, yuk kita tolong, yuk kita bantu. Atau orang yang kita kenal, wah kasihan. Tetapi kalau orang yang tidak kita kenal, kita tidak mau membantu, apa urusannya? Juga belum tentu menguntungkan kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut saudara, apa makna dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang? Apa menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Nah, tentunya kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu
tidak hanya milik orang Kristen saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus juga milik semua orang, semua makhluk di bumi ini. Karena apa? Tuhan Yesus kan berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Berarti apa? Tuhan Yesus itu juga mengasihi orang lain. Seperti ada lagu yang mengingatkan kita, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Jadi mari kita mengasihi lebih sungguh, kita melayani lebih sungguh, sebagaimana Tuhan Yesus juga menolong orang lain ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya berkeliling di daerah Galilea dan sekitarnya, tidak hanya di Yudea dan dimanapun Tuhan Yesus berada. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus pasti menolong. Tidak hanya orang Yahudi yang ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang di luar Yahudi yang bukan bangsa Israel pun juga ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika Kristus adalah Tuhan dari semua orang, lantas apa istimewanya menjadi orang Kristen? Di mana istimewanya? Nah, istimewanya justru kita ini sudah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan. Maka kita wajib mewujud nyatakan kasih Tuhan bagi sesama. Tuhan Yesus kan memerintahkan supaya kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi masalah orang itu mau percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dia mau menjadi Kristen seperti kita, itu urusan mereka. Tidak perlu kita paksakan. Karena keputusan untuk memilih apa agama itu adalah hak asasi, itu adalah hak pribadi setiap orang. Tetapi kewajiban kita adalah mewujudkan kasih Tuhan melalui hidup kita. Mari kita menolong, mari kita membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Terlebih di tengah-tengah masa yang sulit ini, sekalipun sudah memasuki masa yang disebut bukan lagi pandemi tetapi endemi, namun bagaimanapun juga kesulitan, kehidupan, kesusahan, pergumulan masih dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Mari kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk menolong mereka, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami diberi hikmat untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada semua orang tanpa memandang apapun agamanya, apapun sukunya, apapun asal-usulnya. Yang jelas siapapun mereka yang membutuhkan pertolongan, kami harus mau membuka diri. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mencintai, yang telah mengasihi kami. Ajarkan kami dengan setia, dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi sesama kami, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap kegiatan, aktivitas di gereja kami, baik yang sudah online maupun masih onsite, ataupun kegiatan yang sudah tatap muka, ataupun yang masih dilaksanakan secara daring. Tuhan yang memberkati, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari,
pemahaman Alkitab pada saat ini usai. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.